Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Sultan Nundra Firdaus. Saya dari mahasiswa dari PB University Kampus Sukabumi dari Prodi Komunikasi Digital dan Media. Di sini saya akan mewawancarai mengenai serangga lalat buah. Ya, yang pertama Bapak bisa berkenalan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, petugas sama penyakit di Kabupaten Sukabumi untuk wilayah Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Sukabumi dan Sukaraja. Izin di sini saya mau minta izin Pak untuk mewawancari Bapak mengenai serangga lalat buah. Langsung saja ke pertanyaannya Pak. Untuk yang pertama, apa sih Pak itu lalat buah? Lalat buah kalau di kami ya sebagai intan perkebunan, salah satu hama, utamanya hama potensial utama yang jelas-jelas merugikan dan mengakibatkan gagal panen. Secara ekonomi pasti merugikan. Untuk pertanyaan keduanya, apa sih Pak bedanya lalat buah dengan lalat biasa? Untuk lalat buah dengan lalat rumah mungkin ya salah satunya itu sangat jelas dari fisiologis tubuhnya. Jadi kalau lalat buah itu dengan lalat lalat rumahan misalkan dari sayap sudah berbeda, dari ukuran kepala, dari ukuran warna juga gitu. Jadi suatu hal yang berbeda antara lalat buah dengan lalat biasa, dan penyebarannya pun untuk lalat buah tidak menyerang pada ataupun tidak beredar teritorinya di sekitaran kebun buah atau perkebunan sayur gitu. Jadi kalau untuk lalat yang lain mungkin ada yang ke hewan ataupun ke rumah gitu. Untuk yang ketiga, apa saja sih Pak tanaman yang tidak suka dihinggapi untuk lalat buah? Untuk tanaman yang tidak dihinggapi artinya tidak diserang ya. Untuk yang tidak diserang lalat buah itu tanaman yang tidak memiliki buah, karena udah jelas ya tanamannya kalau hamanya pun lalat buah otomatis yang disasarannya adalah buah, baik itu sayur, bahan sayur misalkan cabai, tomat ataupun cabai, buah-buahan mungkin kayak nangka, mangga, buah naga, termasuk salad mengenai cangkang yang keras pun diserang. Tapi kalau untuk yang berdaun, baik itu daun lebar, daun jarum, itu tidak disukai oleh lalat buah. Oh, baik Pak. Tidak salah. Ya. Untuk pertanyaan keempat itu, bagaimana cara lalat buah berkembang biak? Secara siklus hidupnya lalat buah itu kurang lebih memiliki siklus hidup 30-35 hari, sama seperti serangga lainnya. Waktu hidupnya tidak kurang dari 35 hari, baik dari telur, terus larva, pupa, dan imago. Itu serangga dewasa gitu. Jadi siklus hidupnya sekiranya 35 hari dari telur, larva, pupa, dan imago. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, masih sama seperti tadi terkait tadi, bagaimana sih siklus hidup dari lalat buah itu? Oh ya, siklus hidupnya ya kurang lebih tadi ya dijelaskan bahwa 35 hari itu mencakup dari telur, ya kurang lebih telur tuh dari awal si telur si betina ya dibuahi oleh jantan, terus bertelur ya kurang lebih ada 5 hari sampai 7 hari, menetas di kurang 5 hari menjadi larva atau ulat. Nah, itu kita sering melihat atau menjumpai di lapangan, yaitu sebagai ulatnya itu ya, yang aktif menyerang buah ataupun sayurannya. Terus menjadi pupa ataupun pongpong, nah, kurang lebih 7 harian juga. Jadi selama siklus hidupnya 5-7 hari mereka lalui sampai ke imago, ya lahir imago. Untuk pertanyaan yang keenam itu, gimana sih biasanya lalat buah hinggap? Oh ya, jadi untuk sasarannya atau tempat teritori lalat buah sama, jadi perkebunan ataupun lahan kebun ataupun lahan area buah-buahan, misalkan kebun mangga, kebun rambutan juga kena, ada tadi salah ataupun sayuran. Tadi ada cabai ya yang paling banyak ya, itu misalkan yang sering terkena. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nomor 7, apakah lalat buah itu tergolong serangga jenis hama? Oh ya, jelas ya. Jadi karena merusak secara ekonomi, mengakibatkan kegagalan terhadap produksi yang dipelihara ataupun yang ditanam, ya otomatis ya, mereka ataupun lalat buah itu termasuk serangga hama.
Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 8 yaitu bagaimana cara mengatasi lalat buah? Nah, lalat buah sebenarnya hewannya yang aktif ya, aktif ketika siang hari, artinya mereka terbang. Nah, termasuk tadi dibahas di siklus hidup ya, apa namanya tuh sekrasionya ketika lahir, si lalat buah tuh 1:1, jadi 1 jantan 1 betina. Ketika si jantan berhasil apa namanya berkembang biak dengan betinanya, ya otomatis nanti ada turunannya. Kalau di serangga lebih kurang antara 200 sampai 300 ekor lah gitu ya sekali bertelur. Nah, untuk misalkan tadi apa namanya itu apa? Pertanyaan tadi mengatasinya ya, cara mengatasinya otomatis kita ada yang disebut namanya traktan ataupun ya perangkap. Nah, jadi kita mengandalkan karena tadi sekrasio ya, karena tidak bersama jantan, kita seolah steril si betina supaya tidak hamil atau mandul dengan cara menangkap si jantan. Nah, dengan tadi atraktan, salah satunya sekferomon. Jadi menangkap si jantan dengan menggunakan perangkap seolah-olah kita menggunakan perangkap betina. Nah, kita pakai perangkapnya untuk menangkap si jantan yang ada di misalkan pakai botol ataupun ada ya sekarang feromon yang trap ya, itu untuk perangkap, dan itu harus dengan racun juga. Jadi selain perangkap ada larutan racun yang di bawahnya untuk mematikan si jantan, soalnya ketika si betina nanti tidak dibuahi walaupun bertelur, telurnya fertil, tidak akan menetas menjadi larva. Terus yang kedua, selain perangkap feromon ada juga lem. Nah, jadi kurang lebih ada seperti yellow trap, lem kuning ya, atau likat kuning, itu untuk beberapa spesies lalat buah. Karena lalat buah tuh ada yang tertarik terhadap warna, ada juga yang tertarik terhadap dari sekferomon ataupun antartan. Jadi cara pengendalian pun bisa berbeda. Cuma dalam pengendalian kita juga harus hati-hati. Ketika pengendalian tidak boleh hanya 1-2 orang yang mengendalikan, dengan apalagi dengan yang sekferomon itu, tapi harus satu hamparan. Artinya semua hamparan tersebut melakukan pengendalian yang sama untuk mencegah datangnya ataupun kegagalan terhadap lalat buah. Karena bisa menggagalkan ketika 1-2 orang malah mengundang lalat buah dari lokasi lain ke sana gitu. Jadi ketika teritorinya ataupun ada antraktan yang diberikan, si jantan malah tertarik untuk datang ke suatu lokasi yang mereka asalnya tidak datang. Dari selanjutnya Pak, nomor 9 itu apa sih Pak penyakit yang dibawa oleh lalat buah? Nah, kalau untuk penyakit sebenarnya mah kalau lalat biasa ya, kalau lalat biasa karena hidup di tempat-tempat kotor, kumuh, mungkin membawa penyakit utamanya ke manusia gitu ya. Nah, efeknya. Tapi kalau misalkan yang kalau ke tempat kotornya, mungkin mikroba yang tertempel di kakinya mengakibatkan suatu bahan dekomposer ataupun si mikroba dekomposer misalkan di sampah gitu, datang ke dapur ya, makanan cepat basi gitu ya misalkan. Tapi untuk lalat buah ya, tahu saya itu karena menyerangnya ke tanaman, ke buah, ke sayur gitu. Itu tidak membawa penyakit, tapi hama. Untuk pertanyaan ke-10 dan terakhir, apakah selain hama bagi manusia, lalat buah ini juga ada manfaatnya? Nah, untuk manfaat ya setelah disebutkan ya sudah tidak ya, karena sudah sebagai hama gitu. Apalagi di Indonesia tuh lebih kurang ada 280 spesies. Nah, untuk lalat buah ini, buah itu bukan salah satu ya, ada spesies karena untuk sasaran pun bermacam-macam. Terus bersifat polipek, jadi si lalat buah tuh selain menyerang tanaman yang sama gitu, dia punya inang yang lain gitu. Jadi otomatis ya tidak ada manfaat kepada manusia, malah merugikan secara ekonomi pun gitu. Apabila tidak dikendalikan juga populasinya tinggi ya, itu malah mendatangkan kerugian. Dan ada satu lagi mungkin informasi tambahannya, bahwa ada suatu spesies yang menjadi spesies terbanyak, artinya di Indonesia tuh semua pulau sudah ada. Nah, itu spesiesnya Bactocera occipitalis. Nah, itu ya hama ataupun lalat buah yang memang udah keadaannya tersebar di semua seluruh Indonesia. Nah, untuk yang lainnya
mungkin hanya beberapa tempat dengan sasaran ataupun kualitas tertentu yang disasar. Jadi inti dari semua pertanyaan itu ya serangga lalat buah itu adalah Hama, yang sangat merugikan bagi para petani ya. Kerja itu ya. Terus informasi tambahan mungkin, tapi ini berupa edukasi sih, karena emang pengendaliannya bukan untuk di lapangan tapi ini untuk ekspor impor. Jadi misalkan kita barang kita atau buah ataupun sayur yang akan dikeluarkan dari negara kita ke negara tujuan diekspor, ada treatmentnya dengan vapor heat treatment, yaitu PHT ya, VHT itu dengan pemanasan si sayur atau buah dengan dengan radiasi ataupun dengan panasan tertentu untuk mematikan si telur. Jadi kalau tadi pengendalian ya, selain ada lem, ada perangkap, itu juga VHT, vapor heat treatment, itu untuk ekspor. Biasanya di perusahaan-perusahaan ataupun di badan-badan tertentu yang menyediakan jasa itu. Agar kualitas buah dan sayuran Ya, itu jadi ketika nyampe di negara tujuan, walaupun ada si hamanya mati gitu. Baik, mungkin cukup sekian ya pembicaraan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Akif telah menyampaikan informasi yang sangat penting bagi saya dan juga saya juga. Mungkin cukup sekian dari wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.